Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yang utama yakni nikmat iman, Islam beserta kesehatan. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada video kali ini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang Al-Mufassil fil Lughatil Arabiyyah. Nah, di mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur, memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah ilmu aswad. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, kemudian yang kedua yaitu Winin Dewi Rahayu, dan yang ketiga yakni Maulida Salsabila Rohmatin. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang pemahaman Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah sebagaimana yang telah dituliskan dalam PPT gitu ya, dalam PowerPoint yang kami lampirkan ketika nanti akan presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit isi di dalam Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah tersebut. Nah, di dalam kajian ilmu aswad itu adalah fokus ke dalam kajian fonologi, di mana kajian tersebut adalah tentang bunyi atau suara dalam berbahasa. Nah, materi pada pertemuan kali ini tentang Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah. Nah, di singkatnya pemahaman yang dapat kita ambil dalam kata Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah di sini yakni dimaknai dengan jeda di dalam bahasa Arab, atau dalam segi mufradatnya fasol itu adalah persendian. Nah, namun memang persendian di sini mempunyai makna di mana memang sendi itu kan terhubung dari satu bagian beserta bagian yang lainnya gitu. Sebagaimana kita mengetahui sendi itu berbentuknya seperti apa. Yang mana di antara keduanya ada jeda namun mereka saling keterkaitan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kaidah Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah di sini kita akan membahas tentang jeda yang ada di dalam bahasa Arab. Baik, jeda atau persendian berkenaan dengan hentiannya bunyi dalam arus ujar. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lainnya. Nah, itu arti atau makna atau definisi dari jeda itu sendiri, jeda atau persendian yang mana yang terkandung dalam kata Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah. Nah, Al-Mufassal di sini sebenarnya sebenarnya luas gitu ya. Al-Mufassal di sini itu memang al-mufassal atau jeda yang berkaitan dari semua kaidah bahasa, mau di dalam bahasa Arab, mau di dalam bahasa Indonesia, atau bahkan di dalam bahasa Inggris. Ini bisa dipakai dan sama perspektifnya sama di dalam kaidah ilmu aswad, dalam kaidah ilmu suara seperti itu. Namun yang akan kita bahas di sini sedikit tentang Al-Mufassal fil Lughatil Arabiyyah gitu ya. Al-Mufassal yang ada di dalam bahasa Arab seperti itu. Sebenarnya yang dapat kita pahami dalam Al-Mufassal di sini, kita dituntut untuk memahami tentang tanda baca gitu, memahami tentang wasol dan koto gitu, dimana kita harus berhenti dan dimana kita harus berlanjut di dalam berbahasa, di dalam tutur berkata bahasa gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya memang urgensi yang ada di dalam kaidah atau di dalam Al-Mufassal ini, di dalam jeda ini, yakni sebagaimana urgensinya itu ketika kita bisa menyampaikan bahasa dengan baik, ketika kita bisa menyampaikan bahasa sesuai dengan tanda bacanya, maka orang yang mendengarnya pun
orang yang mendengarkan kita sebagai orang yang bercerita gitu, sebagai orang yang berbahasanya, itu akan benar-benar maknanya itu ditangkap oleh pendengar gitu. Jadi, tidak akan ada kesalahpahaman di antara keduanya. Sedangkan ketika seseorang berbicara, ketika seseorang menyampaikan suatu bahasa, dia tidak menggunakan tanda baca, dia tidak mengetahui harus di mana dia berhenti, kapan dia lanjut gitu dalam pemaknaannya, nanti akan terjadinya itu adalah kesalahpahaman makna yang tersampaikan, seperti itu. Lanjut, nah al-mufassal. Al-mufassal fi ilmi lughatil arabiyyah. Al-mufassal di sini ada beberapa sinonim kata tentang al-mufassal gitu, yang mana al-mufassal di sini bisa disebut dengan beberapa kata seperti itu. Dapat kita temui dengan kata fasil pakai shad ya, fasil, bukan pakai sin, maaf. Fasil. Nah, kemudian ada yang disebut dengan saktah. Kemudian yang terakhir yaitu intikol. Nah, ketiga ini adalah nama lain gitu ya, kata lain yang bisa kita temui yang bahwasanya maknanya itu sama dengan al-mufassal. Seperti itu. Nah, di dalam ketiga kata ini mereka pun mempunyai alasan gitu ya. Kenapa bisa sama? Ya karena ada isyarah, ada penjelasan di dalamnya. Nah, yang pertama itu bisa mufassal di sini bisa disebut dengan pasil. Nah, pasil ini merupakan isyarah untuk sukun, yakni berhenti, yang mana pemberhentian itu ada di antara kelompok bunyi suara, seperti itu. Jadi ada isyarah terhadap sukun, itu pasil. Kemudian yang kedua yaitu saktah. Nah, saktah di sini sebagaimana yang kita ketahui secara galib gitu ya. Saktah di sini adalah menjelaskan tentang pemberhentian. Saktah ini menjelaskan tentang pemberhentian. Nah, saktah di sini kita sering mendengarnya itu saktah di dalam ilmu tajwid. Sedangkan saktah di sini sekarang kita akan membahas tentang saktah di dalam ilmu aswad. Sebenarnya saktah antara ilmu tajwid sama ilmu aswad itu sama saja, sama yang namanya berhenti sejenak. Nah, kemudian bedanya apa di dalam ilmu tajwid dan ilmu aswad? Ketika kita berbicara dalam saktah di dalam ilmu tajwid, itu harus menahan napas. Jadi berhenti sejenaknya dengan ketentuan kita harus menahan napas. Seperti itu. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh ulama ahli dalam Al-Quran. Yakni yang sering kita tahu, yakni riwayat-riwayat kiroah gitu ya, kiroah Imam Sab'ah yang sering kita tahu tentang Al-Quran, tentang bacaan Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian kalau saktah yang ada di dalam kaidah ilmu aswad di sini, yakni saktah yang tidak mempunyai ketentuan tersebut. Jadi saktah di dalam ilmu aswad itu adalah memang berhenti sejenak, namun tidak mempunyai ketentuan harus menahan napas, seperti itu. Itu terkait saktah. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah intikol. Nah, intikol di sini sering kita dengar di dalam kajian fikih. Nah, di dalam kajian fikih di sini intikol itu adalah terdapat dalam takbir intikol yang sering kita dengar dalam rukun-rukun sholat gitu ya, dalam sholat, dalam pembahasan sholat. Nah, takbir intikol di sini memang takbir yang berhenti sejenak pula gitu. Nah, di sini tuh memang sama halnya gitu. Intikol di sini adalah isyarah untuk perpindahan dari suatu ungkapan ke ungkapan yang lain, karena ada hubungan yang erat di dalam keduanya dari sisi maknanya atau struktur kalimatnya, seperti itu. Nah, jadi dapat kita pahami memang yang namanya al-mufassal fil lughatil arabiyyah adalah membahas tentang jeda di dalam ucapan atau ujaran ketika kita berbahasa, khususnya kita berbahasa Arab, seperti itu. Nah, yang dapat kita tandai, yang dapat kita pahami itu kita bisa melihat dalam segi tanda baca, titik atau koma, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pembagian al-mufassal fil lughatil pilugo gitu. Di sini ada
kaidah bahasa, jeda dalam kaidah bahasa. Nah, jeda itu dalam kaidah bahasa pada umumnya itu terbagi dua. Yang pertama itu adanya sendi dalam atau internal. Yang kedua itu adanya sendi luar, seperti itu. Nah, sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya diberi tanda tambah plus misalnya. Nah, misalnya di sini dalam kata ambil. Seperti itu. Nah, itu dalam segi sendi dalam, seperti itu. Kemudian dalam segi sendi luar itu adalah perubahan atau penjedaan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain. Nah, itu dalam kaidah bahasa pada umumnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk saja ke dalam kaidah atau pembagian dari al-mufassal fil lughatil arabiyyah sendiri. Nah, al-mufassal fil lughatil arabiyyah itu terbagi menjadi dua, sama halnya dengan yang tadi dalam kaidah bahasa pada umumnya. Nah, al-mufassal pada kaidah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-mufassal al-muglaq. Yang kedua ada al-mufassal al-maftuh. Nah, al-mufassal al-muglaq. Nah, yang pertama ya, kita bahas yang pertama dulu, al-mufassal al-muglaq. Nah, di sini ada tarifnya, yakni wa huwa alladzi yaqa'u bainal muqati dahilal kalimat. Nah, jadi alladzi yaqa'u yang tumiba, yang berada, sesuatu yang berada antara muqati dahilal kalimat. Muqati atau pemberhentian masuknya kalimat. Jadi mafsal yang ada di dalam kata, seperti itu. Nah, contohnya kita ibaratkan ada kata kataba. Nah, di sini kataba sendiri itu terdiri dari 3 huruf. Ada kaf, ada ta, sama ba. Nah, yang disebut dengan mufassal di mufassal muglaq. Nah, di sini yakni pemberhentian atau pemisahan atau sedikit jeda gitu di antara kita membacakan 3 huruf ini. Ini kan satu kata, kataba. Nah, di dalam setelah ka kita diam dulu, kataba. Namun di dalam pemberhentian atau jeda di sini bukan berarti kita harus lama, tapi kita di sini sedikit memasukkan jeda gitu antara bahwasanya menjelaskan bahwasanya di dalam tulisan kataba tersebut itu ada 3 huruf gitu, untuk memberikan informasi bahwasanya kata kataba tersendiri itu ada 3 huruf, terdiri dari tiga huruf, seperti itu. Jadi kataba seperti itu. Jadi di situ kan jelas ada 3 huruf. Kalau memang kita bacanya tanpa jeda, nanti pemahaman untuk orang yang mendengarkannya pun tidak sampai. Seperti jadi misalkan kataba. Nah, mungkin orang yang mendengarnya tanda tanya, itu dia ngomong apa, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada al-mufassal al-maftuh. Nah, al-mufassal al-maftuh ini dapat bertakrif, yakni wa huwa alladzi yaqa'u bainal muqati dahilal kalimat awil ibarat awil jumlah. Nah, di sini jeda yang ada di dalam al-mufassil al-maftuh itu jeda keluar gitu ya, jeda yang lebih spesifiknya lebih jauh, jeda yang terdapat di dalam kalimat, ibarat atau jumlah, seperti itu. Nah, jadi dalam ini lebih mengarah ke tanda baca yang tadi yang kita pahami ya, koma sama titik, seperti itu. Nah, contohnya di sini saya sedikit membawa kalimat, ada kala majni dan kalimat wakala majni. Beda ya. Yang pertama yaitu contohnya itu kala majni. Nah, di sini ada jedanya setelah kala majni. Ini sama-sama 2 kata. Satu kalimat 2 kata. Yang kedua yaitu kala majni.
Nah, yang pertama kala matni. Di sini ada jedanya, ada al-mufasilnya, lafadz kala, kemudian matni yang mempunyai arti itu seluruh kekuatanku melemah. Kemudian yang kedua yaitu contohnya kalamat nih gitu ya. Ini dalam segi kalimat, dalam segi bahasa Arabnya sebenarnya sama hurufnya. Hurufnya ada kaf, ada lam, ada mim, ada ta, ada nun sama ada iya. Nah, kalau di dalam pembacaan atau penyampaian bicaranya salah tanda baca mungkin menghasilkan makna yang berbeda. Nah, yang pertama kan tadi kala masni itu artinya seluruh kekuatanku melemah. Kemudian yang kedua itu kalamat nih. Nah, di sini artinya itu dia berbicara kepada saya. Dia di sini adalah dia perempuan karena berakhir dengan kalamat dengan tatanis gitu ya. Nah, disinilah dapat kita simpulkan bahwasanya al-mufassal fil lughatil arabiyyah itu adalah jeda yang ada di dalam bahasa Arab, terutama yakni di dalam pengucapan bahasa Arab sendiri. Nah, al-mufassal di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu al-mufassal al-muglaq dan yang kedua itu al-mufassal al-maftuh. Kalau al-mufassal al-muglaq itu kita fokus di dalam intonasi gitu ya, di dalam jeda yang berada di antara kata, di antara huruf-huruf yang ada di dalam kata. Nah, kemudian kalau al-mufassal al-maftuh itu kita fokus di dalam suatu kalimat. Jadi misalkan ada di dalam suatu kalimat atau dalam suatu jumlah seperti itu. Yang mana memang ketika al-mufassal ini kita tidak bisa pahami, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam suatu penyampaian berbahasa seperti itu. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.